Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Karena Allah kita sungguh Allah yang dahsyat. Dia memelihara kehidupan kita hingga hari ini. Kita bisa berdiri saat ini bukan karena kekuatan kita dan gagah kita. Ini semuanya karena kasih kemurahan Tuhan semata-mata. Mari saudara, bersama-sama hari ini kita mau mengucapkan syukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan dan kita terima, dan memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang telah hadir di tengah-tengah kita di ibadah pagi ini. Kita mau belajar menghitung hari-hari kita untuk sungguh-sungguh menjadi hidup kita bijaksana di dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan muliakan Raja kita. Mulialah Haleluya. nama-Mu, Mulia nama-Mu Tuhan. ajar jalan-Mu. Haleluya. Bimbing kami di setiap waktu. Oh haleluya. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan,
kami bersyukur padamu. Yesus, kami mau bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Engkau Yesus yang baik. Kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Yesus. Haleluya. Kau layak Tuhan, dipuji Tuhan. Kami layak memujimu karena Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Selamanya Engkau baik Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kurala basara ya lama-lama. Kinara lama-lama. Kinara basira lama-lama. Kinara lama-lama. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan, itu bukan oleh kuat dan gagah hidup kami ya Yesus. Itu semuanya anugerah daripada Engkau Tuhan. Engkau telah memberi kami kesehatan, pimpinan, penyertaan, pelindungan daripada Engkau atas kami Tuhan. Itu semata-mata bukan oleh kekuatan kami ya Bapa, tapi oleh karena anugerah-Mu Yesus. Pagi ini Tuhan, kami mau tanggalkan setiap beban pikiran hidup kami ya Bapa. Kami menyadari Tuhan saat ini Tuhan kami banyak masalah persoalan yang kami hadapi. Tapi pagi ini Tuhan kami mau tanggalkan semuanya Tuhan, beban itu Tuhan. Kau ajar kami kepada Engkau Tuhan untuk tetap Tuhan mencurahkan hati pikiran kami Tuhan kepadamu Yesus pagi ini Tuhan. Kami memuji memuliakan nama Engkau Tuhan pagi ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah pagi ini ya Bapa, agar kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau dengan pujian dan penghormatan kami padamu Yesus. Bila pagi ini Tuhan, Kau pimpin kami Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Agar kami boleh memberikan yang terbaik dan kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan di dalam apapun juga yang kami kerjakan pagi ini Tuhan. Pagi ini Tuhan kami serahkan Tuhan semuanya Tuhan, kami sebagai pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu ya Yesus, agar kami boleh fokus untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kau jagai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, agar kami boleh ibadah dengan tenang. Kau jagai kami dengan malaikat dipadamu ya Yesus, agar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan terfokus hati dan pikiran kami hanya pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami siap beribadah pada Engkau, kami siap bermuji dan meninggikan nama Engkau ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tetap berdiri, saudara-saudara siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh luar biasa Allah kita. Dia Allah yang sungguh setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia telah berkorban untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Yang hari ini kita merayakan dan kita peringati kematian Yesus di kayu salib melalui perjamuan yang kudus. Mari kita siapkan hati kita.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saya mengundang Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Yohanes, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Aku siap. Aku siap, Tuhanku. Segala
Saya minta Saudara Yahya berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk persembahkan seluruh pujian kami hanya kepada Yesus sangat mengasihi kami. Kami berterima kasih kesempatan ini kembali kami juga kembali mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kuasa kepada Bapak Gembala sekitar kami sehingga setiap kalimat, setiap perkataan sungguh-sungguh bermakna bagi pertumbuhan hidup kami. Kami yang mendengarkan kami boleh membuka hati dengan gembira menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan ini, saya ingin bertanya kepada saudara, apa saudara siap kalau mendengarkan firman Tuhan, dan kalau firman Tuhan ini misalnya berupa satu teguran yang keras, siap? Ya. Nah, kadang-kadang saudara-saudara, kenapa banyak orang keluar dari gereja merasa tersinggung karena teguran yang disampaikan itu terlalu keras. Kita belajar daripada firman Tuhan, Tuhan mengajar bukan dengan satu cara saja. Bermacam-macam cara sesuai dengan kebutuhan jiwa manusia. Ada kalanya begitu lembut, ada kalanya tegas keras. Kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang hidup dengan kepura-puraan, Tuhan tidak pernah berkata dengan lembut, tapi dengan keras, dengan tegas. Supaya mereka sadar bahwa kehidupan mereka seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu firman Allah. Jadi kita nyanyi ini bukan cuma sekedar nyanyi, tapi dengan satu keyakinan dan satu kerinduan daripada kita mau sungguh-sungguh ya menerima apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bukan saja melalui perkataan tapi mungkin melalui sikap-sikap orang yang kurang baik kepada kita terima ya, karena Tuhan sendiri akan bekerja melalui apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama akan membaca 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ini terjemahan baru ya. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Cinta dan akar kejahatan sudah beda. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen kalau membaca terjemahan baru ini ada banyak kata-kata yang diubah kemudian pengertiannya jadi lain. Ya, itu mereka kurang hati-hati karena mereka cuma memikirkan, wah ini kalau di dalam terjemahan lama ya, tamak akan uang adalah akar segala kejahatan. Klop. Tamak dan kemudian menimbulkan kejahatan. Tapi di sini kasih akan uang ya menjadi akar kejahatan. Kasih dan kejahatan itu tidak mungkin bisa sama-sama. Ya, ini firman Tuhan. Jadi saudara saya ingatkan, saudara belajar kalau misalnya membaca firman Tuhan ada kata yang lain. Ya saya dari dulu kan belajar firman Tuhan juga dari perjanjian itu dari terjemahan lama. Jadi saya masih ingat kata-kata ini ya. Tamak akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, cinta akan uang bukan akar segala kejahatan. Lalu kita mesti ngerti cinta akan uang itu seperti apa. Saudara, saya cerita sedikit ya sebelum terus memasuki. Hari ini kita akan bersama-sama belajar belajar daripada firman Tuhan dengan satu tema. Tamak akan uang adalah akar segala kejahatan. Saudara, tadi di terjemahan baru ini cinta akan uang. Sekarang saya akan cerita. Ya, di televisi pernah ditayangkan satu peristiwa. Satpol PP, sudah tahu Satpol PP, seringkali mengadakan rahasia khususnya di kota Jakarta karena kota ini kota metropolitan. Seringkali terganggu dengan kehidupan pemulung dan kemudian gelandangan yang mengganggu keadaan kota Jakarta. Kadang-kadang
Satpol PP mengadakan rahasia. Satu hari ditayangkan di televisi, dan Satpol PP mengadakan rahasia, menangkapi gelandangan-gelandangan. Yang paling mudah ditangkap siapa kira-kira? Ya, siapa? Ibu-ibu yang menggendong anaknya, dia tidak bisa lari, langsung ditangkap, kemudian diamankan, dibawa ke mobil, nanti kan dibawa ke panti sosial. Ya, yang paling sukar untuk ditangkap siapa? Siapa saudara? Anak-anak muda, gelandangan. Saya melihat di televisi itu, di film itu, anak muda kejar-kejaran dengan Satpol ini. Nah, Satpol PP tidak bisa menangkap dia karena dia kalah. Cepat larinya kalah dengan anak muda ini. Dia bisa lari cepat, nyebrang sini, nyebrang sana, dan kemudian lolos. Ya, nah satu kali di dalam gambar televisi ini, ya, di dalam film ini, saya melihat seorang bapak mendorong roda. Ya, mungkin lebarnya cuma segini ya, sedikit panjang. Lebarnya nggak terlalu lebar sekali sampai sini, mungkin sebelah sini. Dia mendorong roda ini. Lalu kemudian dia ditangkap juga, ya diperiksa. Barang-barangnya diperiksa semua oleh Satpol PP ini. Dan dari barang yang dia dapatkan di pemulung ini ada satu bungkusan yang cukup besar. Lalu Satpol PP ini membuka bungkusan ini dan kaget sekali. Di dalam bungkusan ini ada sejumlah uang. Jumlahnya main-main. 200 juta lebih. Ada di dalam pedati ini, dalam roda ini. Dibawa kemana-mana oleh pemulung ini. Lalu Satpol PP bertanya, ini uang hasil kamu memulung itu? Bukan Pak, ini uang saya hasil penjualan rumah di kampung. Saya tidak mau tinggalkan uang itu di kampung, jadi saya bawa uang ini ke sini. Jadi bapak ini membungkus uang ini, taruh di bawah di roda ini, ditumpukin barang-barang yang lain, ya, dibawa kemana-mana. Di Jakarta dia tidak punya tempat tinggal, punya uang segitu banyak, hasil itu dibawa-bawa sampai tidur pun bersama dengan dia. Jadi tidur pun uang itu dalam pelukan dia supaya jangan diambil orang lain. Itu kasih. Bukan kasih, itu satu kebodohan. Zaman sekarang, zaman yang luar biasa, orang bisa berbuat jahat kemudian merampas barang itu. Nah, mungkin dari Satpol PP ini melanjutkan supaya dia kembali bisa ke kampung, dia bisa hidup dengan wajar. Kasih kepada uang itu caranya apa? Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita mencari dengan jujur, dengan baik, menggunakan juga dengan jujur, bukan dengan cara yang tidak baik. Itu namanya kasih. Diberi sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, dan kita gunakan dengan syukur kepada Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kasih. Jadi tidak mungkin kasih itu adalah akar kejahatan. Kasih akan uang adalah akar kejahatan. Tidak ada. Ketamakan akan uang adalah akar segala kejahatan. Di dalam Alkitab disebutkan, diceritakan seorang yang sangat-sangat mendambakan uang. Dan dia ingin menjadi orang yang besar. Hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Selama Tuhan Yesus berada dalam dunia ini, dia dekat. Dan dia adalah bendahara rombongan Tuhan Yesus. Siapa dia? Yudas Iskariot. Dididik bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Ya, sama dikasih dengan murid-murid yang lain. Kalau perlu ditegur. Tapi dia membawa kemauan sendiri. Mengikut Tuhan Yesus ini dengan satu tujuan. Kalau satu saat Tuhan Yesus menjadi raja, saya akan menjadi bendahara, ya, menjadi menteri keuangan. Mungkin dalam zaman sekarang saya bisa menjadi kaya raya. Tapi Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk seperti itu. Ya. Dan Yudas Iskariot, dia melihat kemudian Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Waktu dia pernah melihat Yesus datang ke Yerusalem, orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana, mubaraklah dia dengan nama Allah Bapa. Ada orang yang menghamparkan bukan daun-daun, ya, tapi
permadani dan sebagainya. Keledainya lewat ke sana. Semua orang berdiri pinggir. Ya, mereka memegang daun palem dan mereka berseru-seru, Hosana, Hosana, mubaraklah dia dengan nama Tuhan. Mereka siap menjadikan Yesus sebagai raja. Tapi Yesus menerima tidak? Tidak. Dia kemudian pergi. Setelah itu perjamuan malam dan kemudian dia pergi ke satu tempat di mana dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan kemudian dia ditangkap di sana. Dan ditangkap itu karena ide daripada Yudas Iskariot. Dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan dan kemudian muncul kejahatan dalam hatinya. Dia datang kepada imam-imam, kalian ingin tahu di mana dia berada saat ini? Ya, di Taman Getsemani, ya. Kalau kamu mau memberikan kepada saya sejumlah uang, saya akan tunjukkan di mana dia ada. Itu kasih kepada uang. Imam-imam itu memberikan kepada Yudas Iskariot 30 keping perak. Ya, dia pergi dengan keping perak, diikuti tentara Romawi dan memberikan kode kepada tentara Romawi. Siapa yang nanti saya peluk dan saya cium, tangkap dia. Dia adalah Yesus. Kasih itu. Ya, hanya karena uang. 30 keping perak. Dan kemudian dia lakukan itu dan Yesus ditangkap. Dan Tuhan Yesus berkata, dengan ciumankah kamu mengkhianati aku? Itu teguran cukup keras kan? Dengan pengkhianatan kamu mencium aku, ya langsung dibawa diadili. Dan waktu melihat Yesusnya diadili ini, Yudas bukan bertobat. Ya, Petrus bertobat walaupun dia bersumpah tidak mengenal Tuhan Yesus, dia bertobat. Tapi Yudas Iskariot ini, dia datang ke tempat di mana imam-imam itu berkumpul, orang-orang Farisi. Dia kembalikan uang itu 30 keping perak, dia lemparkan lalu pergi. Dan cari tempat lalu kemudian gantung diri. Itu akhir daripada ketamakan. Jadi saya tetap akan menggunakan terjemahan lama. Ya, tamak akan uang adalah akar kejahatan. Saudara, uang adalah alat yang sangat diperlukan oleh manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya. Saudara pengen combro misalnya, cuma segede gini kok, 1.000. Tapi untuk mendapatkan combro itu saudara bisa ngambil begitu saja. Ada tukang dagang, orang yang combro nyokot liwat begitu makan gitu. Ya nggak bisa, tukang dagangnya kan akan teriak, mesti bayar. Uang itu adalah alat untuk mendapatkan sesuatu yang kita perlukan dari orang lain. Beli beras dan sebagainya itu pakai uang. Sebelum orang atau manusia mengenal uang, hidup manusia, dia memperoleh sesuatu dengan cara apa, saudara? Barter atau tukar. Ya, dulu tukar atau barter ini, sekarang masih ada, saya melihat di televisi ditayangkan. Indonesia mengirim suatu barang dari Indonesia ini ke Tiongkok, lalu minta bayarannya pakai apa? Ya, karena di Indonesia pada akhir-akhir ini itu kacang kedelai itu mahal sekali. Ya, tukang tahu, tukang tempe ngeluh karena kedelai itu naiknya luar biasa harganya. Jadi minta dikirim balasannya dengan barang itu dengan kacang kedelai. Itu barter. Masih ada sampai sekarang dalam masyarakat yang kecil, yang terpencil. Seringkali mereka menukar hasil tanamannya hanya dengan 1 liter, 2 liter beras. Itu barter. Tapi karena merasa bahwa barter ini satu pekerjaan yang sulit, makin lama makin sulit untuk menukar satu barang dengan barang yang lain itu. Mesti persetujuan, setuju baru. Lalu mereka berpikir menciptakan uang. Sejarahnya panjang, mulai dari logam. Tidak bulat-bulat seperti yang kita tahu sekarang. Masih ada kan uang logam sekarang, 500-an rupiah itu, 100 rupiah ada, masih ada. Ya, dulu waktu zaman Belanda di Indonesia juga menggunakan uang. Yang paling tinggi saya tanya, berapa uang logam yang zaman Belanda ini paling tinggi? Dibuatnya dari logam perak. Berapa tingginya? Saringgit, 2,5 rupiah,
Itu yang paling tinggi harganya. Ya. Tapi sebelum mereka mempunyai mesin cetak, mereka menggunakan dengan tangan. Memalu, memetrek ya, logam-logam ini biasanya cuma ditimbang begitu, ada emas, ada perak, ada tembaga. Tapi mereka kemudian menciptakan, walaupun dengan tangan dipukul-pukul ya ada bentuknya, digambari sedikit gitu. Tapi terus berjalan sampai kemudian ada mesin cetak, uang jadi bagus. Tapi ini pun juga menjadi satu hal yang sulit. Kemana-mana bawa uang yang banyak untuk keperluan, berat nggak? Berat. Saudara ngelihat di televisi film koboi zaman dulu. Koboi itu naik kuda ini, nah di pinggir pinggang kudanya ini digantungkan uang yang dibawa dalam bentuk logam ini, dalam satu kantong di sana. Itu dibawa-bawa. Nah coba kalau jumlahnya banyak, sekarung besar gitu, berat nggak? Berat. Jadi manusia berpikir lalu kemudian terus berjalan, akhirnya dapat ciptakan uang kertas. Enak kertas, ya kalau cuma satu lembar enak, tidak berat. Tapi kalau banyak, sekoper ya tambah susah juga sama. Ya berat membawa uang sekoper, itu jadi sasaran perampok, saudara-saudara. Ya sulit, udah uang kertas enak, tapi terus pemerintah juga mengadakan. Untuk gampang bawa uang, caranya gimana? Saya nggak pernah punya ATM, nggak punya itu. Ya, itu pemerintah menyediakan satu mesin ATM untuk mengambil uang di bank, tidak lagi menunggu berjam-jam, langsung ke mesin ATM. Jalan sekian tahun berubah menjadi malapetaka. Mesin dibongkar, uangnya dikuras. Bahkan saya melihat di televisi ada turis dari luar negeri berkomplot dan kemudian menguras uang-uang tabungan orang di alat-alat yang digunakan oleh pemerintah itu untuk mengambil uang dan memudahkan uang ini. Itu bukan kasih, itu namanya ya ketamakan. Luar biasa keadaan ini. Ya, saudara-saudara. Jadi kita melihat di sini, tamak akan uang adalah akar segala kejahatan, bukan kasih akan uang. Kalau kasih, Tuhan sudah mengajar, mencari dengan baik, menggunakan dengan baik. Ya, tidak dengan cara-cara yang kasar, itu kasih. Dengan baik, dengan jujur. Ya, waktu saya masih kecil itu di Jalan Jenderal Sudirman, dulu namanya Jalan Raya Barat. Encek-encek yang sudah tua-tua ini, ya pendatang dari negeri Tiongkok, dia rela mencari uang dengan uang yang sedikit itu. Dengan cara apa? Di pundaknya ada pikulan, 2 telombong, dan dia berjalan dari ujung ke ujung. Entah keliling kemana lagi. Tauhu, ada orang beli. Tapi sekarang ada seperti itu. Ya, dia mencari dengan cara yang benar, cuma menjual tahu. Saya masih ingat semua peristiwa, masih kecil itu masih ingat. Mereka dengan tabah melakukan semua ini untuk kehidupannya. Dan Tuhan mengajarkan selama ada di dalam dunia ini, saya melihat mempelajari nabi-nabi agama-agama lain, tidak pernah saya melihat seperti Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menyuruh kepada muridnya, kamu harus minta kepada perusahaan-perusahaan ini, kepada orang-orang kaya ini uang. Tidak pernah. Ya, waktu ditagih pajak, Tuhan Yesus ditagih pajak. Harus ditagih pajak oleh orang Romawi. Nggak ada uang. Lalu Tuhan berkata kepada siapa? Petrus, pergi kamu mengail ikan di sana. Nanti ikan yang kamu tangkap, buka mulutnya, di mulutnya ada sebutir uang, mata uang sana. Itu persis untuk bayar pajak untuk kamu dan aku. Bayar pajak, tapi tidak melakukan hal yang jahat. Dan Tuhan sampai akhirnya dia memberikan satu yang paling indah, penyerahan hidupnya untuk keselamatan manusia melalui kematiannya di salib. Itu adalah kasih. Ya, jadi ketamakan dan kasih itu beda jauh. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada uang ini. Di dalam zaman seperti ini sekarang ini, orang yang mempunyai uang juga sekarang tidak bisa hidup dengan tenang.
Saudara-saudara, korupsi di sini saya bacakan sedikit ya. Jadi tamak ini cara mendapatkan dan kemudian juga cara menggunakan dengan cara yang kotor. Misalnya korupsi, suap, penipuan, ya, perampokan, dan macam-macam hal-hal yang terjadi dengan uang ini berupa kejahatan. Jadi perampokan, penipuan itu saudara pernah ketipu? Pernah ketipu enggak? Ada orang berkata kepada saya, ya, dua barang, dua pakaian atau dibayar, ya, ngomel. Ceritanya kepada saya, dikasih nganduk gak dibayar sama sekali. Orang keluar dari gereja, ada bisnis di gereja itu, dan kemudian dia terlibat dengan bisnis ini dan hilang uangnya semua. Sakit hatinya, keluar dari gereja, tidak mau datang lagi ke gereja. Ada. Yesus berkata waktu dia datang ke Yerusalem, halaman Bait Allah ini, Bait Allah ada 3 ruangan. Satu halaman itu tempat umat berdiri di sana menunggu berkat dari imam. Ruang suci itu imam yang biasa melayani sakramen, setelah itu keluar curahkan berkat kepada bangsa Israel. Dan ruang ketiga adalah ruang Maha Suci, itu imam besar yang datang ke sana melakukan ritual 1 tahun hanya 1 kali. Tapi waktu Yesus datang itu tempat ya, halaman itu buat berkumpul orang-orang Yahudi ini dipenuhi dengan tukang dagang. Ya, dipenuhi dengan tukang dagang. Dagang lembu, dagang domba, burung merpati, tukar uang dan sebagainya. Hiruk pikuk. Dan dari mana mereka dapat izin? Dari pengurus dari Bait Allah ini. Dari imam-imam. Lalu Tuhan berkata apa? Yang goslah baiklah karunia hasilnya. Tidak. Tuhan itu walaupun dia penuh dengan kasih, tapi dia tidak ingin rumahnya dijadikan hal-hal yang tidak baik. Saudara baca di dalam Yohanes pasal 2, Tuhan ambil cambuk, lalu dia cambuk orang-orang yang dagang di sana, suruh keluar. Jangan menajiskan rumah Allah. Nah itu akibatnya saudara-saudara. Korupsi tadi. Memiliki uang banyak tidak salah. Jadi saudara punya uang jangan kemudian, Pak Yohanes ke kamari ngomong kia. Lah yang harus dipikirkan tuh bukan Pak Yohanes ngomong uang ini, dipikirkan uang itu dari mana. Caranya saudara mendapat, caranya melakukan, itu yang harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saya hanya mengingatkan nasihat daripada firman Tuhan. Memiliki uang yang banyak tidak salah, tapi harus dipikirkan cara mendapatkannya, cara menggunakannya. Dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, sudah banyak uangnya masih mencari jalan untuk melakukan hal yang jahat. Udah salah, tapi karena dengan tulus. Ya. Luar biasa Tuhan akan memberkati luar biasa dan kita bisa menikmati anugerah Allah. Terakhir saya mengurus orang yang meninggal dunia. Seorang datang ke rumah saya, ya. Dan dia datang dan duduk situ, sekarang ada di rumah duka di sana, ya. Bukan di Nana Rohana, satu lagi di sana. Dan dia berkata kepada saya apa? Koteksan, perang besar. Loh, perang besar, cerita orang meninggal kemudian perang besar. Kata saya, ada apa perang besar? Ya perebutan kehwe anaknya. Anaknya rebutan warisan dari orang tuanya. Itu. Apa kasih itu? Ya, sekali lagi. Teruskan ya. Salah satu pengaruh buruk dari uang karena cinta atau tamak akan uang bagi manusia ialah ya salah satu pengaruh yang buruk, dengarkan baik-baik saudara-saudara. Pengaruh buruk kalau kita terlibat dengan ketamakan akan uang ini akan kita rasakan. Alkitab sudah menuliskan. Jadi jangan berpikir saya punya uang banyak
lalu kemudian tidak peduli melakukan dan sebagainya. Pengaruh yang paling dahsyat bagi tamak akan uang ini, ya, kehilangan iman. Kehilangan iman, kepercayaan kepada Tuhan, masa bodoh dengan semua ini. Jadi jangan main-main. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan berakhir dengan kepahitan. Saudara ingin lihat buktinya? Saya tidak ngomong bohong. Saudara baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 ya sampai 20. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 20. Kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak yang melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Ini satu contoh yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Satu gereja namanya Laodikia. Gereja itu kaya raya. Sampai mereka berkata, aku tidak kekurangan suatu apapun. Kaya raya tidak kekurangan suatu apapun. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu miskin, kamu buta, kamu bertelanjang. Berilah daripadaku emas dan perak. Tuhan tidak dagang emas dan perak. Yang sangat berharga yang Tuhan berikan adalah kasih dan anugerah daripada Allah. Tuhan akan memberikan. Dikatakan beli daripadaku. Belinya bukan dengan uang, tapi dengan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab anugerah Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara-saudara, tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ayat 20 mengatakan, tengok aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa membuka pintu, aku masuk ke dalamnya, tinggal bersama dengan dia dan makan bersama dengan dia. Yesus tersingkir dari gereja. Dia di luar, tapi masih menaruh belas kasihan. Dia masih mengetuk-ngetuk pintu hati manusia, karena dia ingin menyelamatkan manusia. Luar biasa. Gereja kaya raya. Di akhir zaman ini ada banyak gereja-gereja yang sifatnya duniawi. Mengejar materi. Dan di daerah ini di Gang Luna ada seorang bapak. Dia cerita tentang anaknya. Suami istri. Dia pindah dari satu gereja, pindah ke gereja yang lain. Diberikan kesempatan dibimbing menjadi pengurus di gereja ini. Kerja rajin, tapi satu hari pengurus di gereja itu datang. Kamu harus memberikan buah sulung kepada kami. Hasilnya harus diberikan kepada dia. Bukan diurus, diberi berkat. Disuruh bayar buah sulungnya kepada dia. Dan mereka tidak mau menurut. Dan ketika tidak mau menurut, mereka dimarahi. Dan kemudian dua orang ini. Ini bapaknya yang cerita kepada saya. Dia keluar dari kepengurusan. Kebaktiannya tetap di situ, tapi dia tidak mau lagi jadi pengurus. Karena dipaksa untuk membayar buah sulung ini. Dari mana? Dia petik dari Alkitab, ada di Amsal. Tapi itu insidentil, bukan ajaran, bukan doktrin. Itu insidentil. Salomo pada saat itu sedang membangun kerajaan Israel. Membangun bait Allah dan perlu dana ini. Dan minta bantuan daripada orang-orang Israel.
untuk membangun semua itu dan terjadi. Tapi Salomo menulis sendiri di dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangunkan sebuah negeri, sia-sia orang membangunkannya. Dia punya angkatan perang yang kuat, ditakuti oleh negara dan sekitarnya. Tapi dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang menjagai negeri ini, sia-sia orang menjagai negeri ini. Jadi Tuhan nomor satu. Ya, tidak terus. Tapi ketika dia berpaling daripada Tuhan, mengikuti jalan yang salah, mengikuti ambisinya, dia terkenal menjadi raja yang sangat berhasil di Israel, tapi berakhir dengan kehancuran. Kehancuran, ya. Saudara-saudara, sampai kerajaan Israel pecah. Istrinya saja 1000, permaisuri dan gundik-gundiknya 1000. Tobat. Waktu saya ke Tiongkok, saya jalan itu di daerah namanya istana apa namanya, lupa lagi saya. Ya. Saya datang ke sana itu dari bawah sampai ke Gunung Terap ini. Saya ngeliatin, saya sudah tahu dari sejarah, saya belajar sejarah banyak. Daerah ini dulu ditinggali oleh orang di Tiongkok ini, orang yang penuh dengan damai. Tiba-tiba ada datang sekelompok suku dari yang lain itu dengan kekuatan militernya. Dia hancurkan, dia bunuh orang banyak di sana dan kemudian rebut. Dan itu hasilnya terakhir istana terlarang namanya. Tidak ada penghuninya. Itu objek wisata sekarang ini. Saya begitu ngelihat ini, kemudian saya ingat sejarah ini. Oh ini, saya lihat bangunannya. Jadi pakai trap sampai ke gunung, cuma ada satu yang tidak boleh disinggahi, paling atas di sana, tidak boleh dimasuki sana. Saya lihat di sana ada tulisan-tulisan. Berapa perempuan gundik dan sebagainya. 1000 kurang hiji. Jadi berapa saudara? 999. Ya. 999 kata saya, ini Salomo di Tiongkok ini. Salomo 1000 ini 999. Itu ketamakan manusia seperti itu. Ya, kasihan itu orang yang hidup dengan damai dibunuh semuanya. Ya, saudara-saudara. Dan tidak pernah diperhatikan kalau berbuat seperti ini berakhir dengan kepahitan. Tadi waktu ada orang yang minta saya menguruskan familinya yang meninggal dunia ini, dia cerita, perang besar Pak Yohanes, perang besar. Ada apa kata saya perang besar? Rebutan kehwe, anaknya rebutan. Dulu waktu papahnya meninggal saya mengurus, ya di Bumi Baru saya mengurus. Sudah selesai ibadah penutupan peti ini. 2 anak yang bermusuhan ini saling peluk, saling nangis. Di dalam hati saya berkata, syukur Tuhan, semoga anak ini saling mengasihi. Tetapi ketika ibunya meninggal dunia, dua-duanya, ya, satu mengambil rumah orang tuanya, langsung kunci, adiknya tidak boleh masuk ke sana. Bawa pemukul, mau memukuli kakaknya. Dan pakai pengacara. Dan kemudian ada seorang berbicara kepada saya, dia pendeta dari gereja baptis. Dia berkata kepada saya berbicara kepada 2 pengacara yang dipakai anak-anak itu. Tolong, jangan lanjutkan. Kasihan mereka adik kakak, jangan sampai berurusan dan kemudian menghancurkan kehidupan mereka. Dinasihati sama pendetanya ini. Itu dunia, tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Teruskan, apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang saya ingatkan kalau saudara membaca terjemahan baru ini, kalau ada kata-kata yang tidak cocok, ya, saudara buka perjanjian terjemahan lama, bandingkan di sana. Jangan langsung, Alkitab ngajarkan kia, lihat dulu, ya, yang paling dekat dengan terjemahan bahasa Inggris itu adalah terjemahan lama. Itu bahasa Inggris itu paling dekat dengan aslinya. Dekat itu. Jadi ini dari logika bangsa Indonesia, tamak tuh kasar kan? Nggak benar kalau misalnya disampaikan seperti itu. Itu firman Tuhan. Mengapa
di sini ada pertanyaan, apa yang harus kita perbuat? Kita ini orang-orang Kristen. Jangan lupa saudara-saudara, masalah uang ini tidak luput dari dalam kehidupan orang Kristen. Saudara, jemaat, saya hamba Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan, tidak imun. Saudara tahu imun? Tidak kebal dengan uang ini. Dari muda sampai tua saya mempelajari ada banyak masalah yang terjadi kotor di dalam gereja. Masalah uang ini. Nah, gereja itu tidak imun. Sudah tidak tahu imun, tidak kebal dengan masalah-masalah uang ini. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Ada hamba Tuhan, ada majelis. Coba bayangkan, orang tua yang berkawan dengan saya di Tegalaga ini. Ada majelis, bawa kabur istri pendeta, bukan gembala sidang, pendeta. Ya, istrinya dibawa kabur, ada pendeta, belum punya istri majelis dibawa kabur. Itu cerita kepada saya. Jadi tidak imun dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita harus ini. Saya baca di sini, introspeksi diri orang Kristen, pendeta, hamba-hamba Tuhan tidak imun atau kebal dari pengaruh uang. 2, banyak yang terlibat di dalam bisnis yang kotor. Ya, memang tidak cerita-cerita, tapi saya sebagai hamba Tuhan banyak orang tahu waktu ada masalah-masalah itu saya nggak pakai HP, jadi saya nggak tahu, tetangga saya nggak kasih tahu. Begini. Saya baru tahu ada hal-hal semacam itu ya, tapi saya nggak pernah komentar. Sampai ada komentar saling nyerang antara satu pendeta dengan pendeta yang lain melalui hal seperti itu. Kata saya, untuk apa? Biarkan masing-masing akan bertanggung jawab. Ya, orang yang mengutamakan hal yang seperti itu berakhir dengan kosong. Seperti gereja Laodikia. Yesus tersingkir keluar karena dia mengutamakan materi dengan cara-cara yang tidak baik. Ya. Introspeksi, ya, introspeksi diri dan hindarkan dari hal-hal yang kotor. Amsal 16 ayat 8. Amsal 16 ayat 8. Sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Lebih baik penghasilan yang sedikit dengan iman, tidak dengan cara yang kotor. Punya sedikit enggak apa-apa. Saya kerja dulu sebagai guru, besar guru. Gajinya tanya dedek, pernah juga jadi guru. Dia murid saya di SMP dulu. Dia jadi guru, saya gurunya. Ya, tidak ada upah yang miliaran di sekolah, tidak ada. Jadi kata firman Tuhan tadi, dengan jujur, dengan kasih kepada Tuhan, Tuhan berkati. Teruskan, ya. Tetap setia pada Tuhan dan firman Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b. Ada 2 ayat di sini tapi satu aja. Yang pertama Matius 24 ayat 13. Dua-duanya sama. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Dan aku akan memberikan kamu hadiah yang istimewa, kehidupan yang kekal dalam surga. Itu yang harus kita lakukan. Satu lagi, jadilah berkat Tuhan, ya, kemuliaan bagi Tuhan. Ingat ayatnya yang seringkali saya baca, Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang, supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu Bapamu yang di surga dimuliakan. Ini yang harus kita perhatikan. Saudara, kalau kemudian saudara
introspeksi ke dalam, saya juga ada masalah ini soal uang ya. Dulu orang berbuat itu kepada saya, temayar-mayar, masa bodoh kabur ke sana. Masih ingat, serahkan semua sama Tuhan. Ya, semua yang fana itu tidak akan menolong kita. Tuhan menyediakan sesuatu yang kekal. Serahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Saya juga berbuat seperti ini. Tuhan pelihara sampai sekarang. Bayangkan saya hidup sendiri. Kadang-kadang sekarang ini, saya betul-betul didera ya. Dengan kesepian luar biasa. Biasanya kalau pulang dari gereja bisa salaman, bisa ngobrol dulu sebentar. Sekarang cuma. Untung salamnya begini saudara. Ya, tangannya 2 begini. Coba kalau salamnya kayak orang Cina begini. Ya. Kenapa sih bedanya? Ya kalau tangannya cuma 1, saudara begini kasih salamnya apa? Artinya ngajak gelut eta. Jadi temenang. Jadi sekarang begini salamnya. Jadi kalau masih tinggal 1 juga tangannya ya cuma gini ya nggak apa-apa. Tapi kalau 1 kio marah orang, nantang berkelahi namanya begitu. Jadi saya cuma melihat orang begini. Jadi saudara jangan takut, kita punya Allah yang hidup kok. Semua yang terjadi di dalam dunia ini dalam otoritas Allah. Jangan takut, Tuhan akan pelihara kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Semoga Tuhan akan memberkati saudara. Dan apa yang saudara alami, kalau misalnya ada hal yang perlu dibenahi, datang kepada Tuhan. Tuhan Maha Murah, Maha Adil. Kita sekarang akan memasuki perjamuan kudus. Ya. Kita akan nyanyikan dulu satu pujian, suci, suci, suci. Dan saya minta nanti yang bertugas akan datang di depan setelah kita 2 kali. Kali kedua nyanyi, suci, suci, suci. Saja pada suci, 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 suci. Suci dan saya undang yang bertugas akan tampil di depan. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Tunjuk kuasanya, pandang saja padaku. Suci, 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 suci. Tuhan suci dan saya minta saudara Yudi berdoa untuk roti dan air anggur, ibarat tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan karena kasih dan pengampunan bagi kita sekalian. Saya undang saudara bangkit berdiri dan dengarlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada mereka. Inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Silahkan saudara makan roti ibarat
tubuh Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang diberikan kepada banyak orang untuk pengampunan dosa." Silakan sudah minum air anggur ibarat darah Yesus. Amin. Tinggal tetap berdiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pada akhir ibadah kami, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami umat-Mu. Hari ini kami bisa bersama-sama mengadakan kebaktian raya ya Tuhan. Dan Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga kembali bisa mengingat tentang kasih pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwa kami masing-masing melalui perjamuan yang kudus. Kami berdoa mohon Tuhan meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan, baik pemberitaan firman Tuhan, juga sakramen perjamuan kudus, supaya semua yang kami lakukan pada pagi ini tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan membawa kami lebih dekat, lebih berserah kepadamu ya Tuhan. Kami sekali lagi berdoa untuk anak-anak-Mu yang dilayani secara online. Tuhan akan tetap memberkati supaya mereka menggunakan kesempatan yang masih ada, karena mereka tidak bisa lagi beribadah dengan bebas di Taman Kopo ini ya Tuhan, karena ada pengaruh wabah virus corona di sana. Tapi hamba yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberikan jalan yang terbuka sehingga umat-Mu tetap bisa beribadat kepada Tuhan. Tuhan pelihara lindungi seluruh gereja Tuhan di Indonesia bersama dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan di seluruh dunia ini, dan juga di daerah di mana kami tinggal di RW 04 Kelurahan Jamika ini. Tuhan pelihara umat-Mu, gereja-gereja-Mu, dan warga di sekitar kami, supaya kami tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan dari pengaruh buruk wabah virus corona ini. Tuhan, sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin lindungi seluruh jemaat kami dalam perjalanan, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya sampai di rumah dengan selamat dan pulang ke rumah dengan selamat. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, supaya mereka tetap terpelihara di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapan syukur. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Terima
Selamat pulang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.